Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Haji, 685 Bapak Kajur atau Korprodi, Bapak Irfan, kemudian para presenter yang lain, para partisipan, mahasiswa, dan dosen, serta khusus kepada sesepuh kami, Ibu Profesor Siti Partini Swadirman. Bagaimana Bu? Sehat Bu? Oke. Nah, hari ini kita akan diskusi, ya saya sebut ini sharing dan diskusi terkait dengan metode penelitian kualitatif dalam hal ini untuk ilmu BK. Nah, lanjut. Amin. Lanjut. Sebentar. Proses. Jadi, mengapa metode penelitian itu penting? Itu bisa kita lihat dalam definisi tentang ilmu, yaitu ilmu adalah susunan pengetahuan yang diperoleh melalui metode. Dalam arti kalau ilmu itu kan harus menggunakan yang namanya metode atau cara untuk memperoleh pengetahuan. Nah, dalam hal ini ilmu yang akan jadi objek dalam metode penelitian bisa disebut adalah ilmu BK, kalau khusus BK ya. Jadi apa itu ilmu BK? Ya mungkin kalau saya definisikan secara sederhana adalah sesuai dengan ilmu psikologi sebagai ilmu tentang jiwa. Berarti ilmu tentang BK adalah ilmu tentang BK. Jadi ilmu BK adalah ilmu tentang BK, ilmu tentang bimbingan dan konseling. Jadi sederhana saja saya kira. Nah, bagaimana memperoleh kebenaran dalam ilmu BK? Ya tentu saja seperti saya uraikan di awal tadi, ilmu adalah susunan pengetahuan yang diperoleh melalui metode penelitian. Dalam hal ini ya menggunakan metode penelitian, yaitu prosedur sistematik untuk memperoleh kebenaran suatu fenomena. Demikian. Lanjut. Nah, sebelum kita masuk pada pengertian metode penelitian kualitatif, seperti dibicarakan oleh Pak Dr. Dodi tadi, sebenarnya ketika orang itu menggunakan jenis-jenis metode penelitian, itu tidak didasarkan pada kemudahannya. Menurut saya itu lebih karena ada seperti dikatakan oleh Karlinger ya, mungkin dosen-dosen atau mahasiswa jadul itu, dulu itu kan ingat yang namanya Foundation of Behavioral Research itu yang ditulis oleh Karlinger, tokohnya, dewa ilmu penelitian maupun statistik itu, ada yang disebut sebagai namanya parsimonious principle. Jadi prinsip parsimoni atau prinsip kesesuaian. Jadi ketika kita ini berusaha untuk melakukan penelitian, kita harus tahu kesesuaian antara objek penelitian yang ingin diteliti dengan metode penelitian yang cocok. Jadi bukan karena mudah, bisanya itu memang non statistik, lalu kita pilih kualitatif. Tidak demikian, tapi kalau kita memilih penelitian kualitatif, itu seharusnya cocok dengan karakteristik dari penelitian kualitatif. Jadi bukan metodenya dulu, baru objeknya, tapi objeknya dulu, baru metode yang dipilih. Dalam hal ini yang saya ketahui, di dunia ini ada dua, ya mungkin kita bisa sebut sibling ya, nggak tahu itu sibling atau musuh gitu ya. Pertama penelitian kualitatif dan kemudian yang kedua penelitian kuantitatif. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar yang namanya penelitian kualitatif. Ya. Apa itu penelitian kualitatif? Jadi penelitian bertujuan untuk mengungkap makna subjektif. Jadi kalau kita ini sering bicara soal objektivitas ilmu, ternyata ada satu jenis penelitian yang lebih mengedepankan subjektivitas, yaitu penelitian kualitatif. Jadi makna subjektif yang ditemukan oleh partisipan atau subjek penelitian tentang suatu fenomena. Jadi dalam hal ini bukan objektivitas tapi subjektivitas. Mungkin dalam bahasanya para ahli filsafat ilmu, mungkin bukan subjektif tapi intersubjektif. Jadi subjek mengatakan sesuatu atau menginformasikan sesuatu, mengkomunikasikan sesuatu, lalu peneliti berusaha menangkap apa yang dikatakan oleh
subjek penelitian. Demikian. Jadi itu yang disebut sebagai qualitative research. Nah, lanjut. Nah, lalu apa yang disebut sebagai qualitative research di dalam guidance and counseling atau dalam BK? Jadi sederhana saja ya. Tadi kalau definisinya penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengungkap makna subjektif yang ditemukan oleh partisipan penelitian. Nah, fenomenanya apa kalau di BK? Ya tentu saja fenomena BK. Jadi metode penelitian kualitatif di BK adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan objek BK. Ya. Demikian, meskipun kita tahu bahwa mungkin kalau di S1, S2, atau S3 itu tidak melulu betul-betul BK ya, di dalam skripsi, tesis maupun disertasi. Setahu saya ketika saya membimbing tesis maupun disertasi di BK itu, ada 3 pendekatan yang dilakukan oleh orang BK ketika melakukan penelitian terkait dengan BK. 1, penelitian tentang fenomena BK yang sebenarnya, betul-betul BK. Yang kedua, fenomena pendidikan. Ketiga, fenomena perilaku atau psikologi. Nah, itu yang bisa saya lihat selama pengalaman saya membimbing mahasiswa BK di tesis maupun disertasi. Jadi ada 1, betul fenomena BK. Kedua, fenomena pendidikan yang memiliki latar belakang BK. Dan kemudian penelitian perilaku atau psikologi yang memang dekat dengan BK. Itu yang sering dilakukan oleh para mahasiswa saya, termasuk kemarin itu dari dosen UNS kalau nggak salah ya, kebahagiaan konselor. Nah, itu contoh bahwa ini dekat-dekat dengan psikologi kan, ya seperti itu. Lanjut. Nah, ini perbandingan. Jadi kalau kita tadi bicara bahwa ada sibling antara kualitatif dan kuantitatif, di sini juga bisa kita perbandingkan ciri-ciri apa yang ada di antara kedua 45, mereka ini. 45 tuh. Yang pertama, bahwa penelitian kualitatif itu cenderung sebagai penelitian yang berpendekatan ilmu kemanusiaan. Jadi agak berhubungan ya. Mungkin pada hari ini kita akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Mas Sabrang tadi nanti ya. Jadi bahwa itu dekat dengan seni juga. Sedangkan penelitian kuantitatif itu berlatar ilmu alam, sehingga tidak heran menggunakan observasi atau yang diwakili melalui kaidah-kaidah statistik. Demikian. Jadi kalau kualitatif itu mungkin dekat dengan sastra, seni, filsafat. Nah, kalau kuantitatif dekat dengan ilmu alam. Ya mungkin termasuk juga matematika. Kemudian yang berikutnya, orang sering membandingkan penelitian kuantitatif dan kualitatif itu, yang pertama kualitatif adalah non-numerik, jadi tidak menggunakan angka. Meskipun tidak sepenuhnya benar. Karena saya pernah juga menguji dalam sebuah penelitian itu, dia menggunakan semacam tingkatan-tingkatan. Nah, ketika saya tanya, loh, Anda katanya penelitian kualitatif, mengapa Anda menggunakan angka ketika mengukur sesuatu? Lalu jawabannya, ya mungkin kebetulan mahasiswanya pinter ini. Jawabannya, saya menggunakan angka tapi yang bersifat sederhana. Jadi bukan statistik yang level tinggi, gitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya, penelitian kuantitatif biasanya sepenuhnya bersifat numerik. Ya, bukan biasanya ya, semuanya bersifat numerik atau angka. Ya, mungkin ada juga penelitian kuantitatif yang tidak selalu numerik ya. Jadi mungkin kalau kita lihat itu mungkin penelitian-penelitian klasik psikologi itu kan observasi yang agak-agak kualitatif, tapi itu bisa digolongkan sebagai eksperimen kuantitatif. Ya. Berikutnya, penelitian kualitatif itu menggunakan metode yang bersifat beragam. Jadi dalam hal ini, dalam penelitian kualitatif itu bisa digunakan misalnya sekaligus ya, wawancara, dokumen, sejarah lisan, kuesioner. Jadi mereka menggunakan lebih dari satu alat pengumpul data. Sedangkan di kuantitatif biasanya mereka menggunakan metode yang satu, jadi monometode. Jadi dalam hal ini misalnya skala 1 dibandingkan dengan
atau dihubungkan dengan skala yang lain. Harus sama dengan kaidah-kaidah statistik yang wajib gitu. Kira-kira. Demikian. Kemudian berikutnya, penelitian kualitatif itu bersifat alamiah, jadi naturalistik. Jadi terjadi pada konteks yang terjadi secara natur ya, secara sudah ada dalam kehidupan manusia tanpa kita melakukan intervensi di dalam kehidupan mereka. Jadi misalnya kalau kita melakukan penelitian terhadap misalnya PSK, ya kita langsung aja masuk ke kehidupan mereka, lalu ikut masuk di dalamnya, lalu melihat kehidupan mereka dan lain sebagainya. Tetapi kalau penelitian kuantitatif, apalagi yang desain eksperimen, itu cenderung artifisial atau buatan. Jadi kalau di laboratorium itu terutama seperti itu. Demikian. Kemudian penelitian kualitatif sering juga disebut sebagai soft science. Jadi karena pendekatannya memang agak-agak kemanusiaan. Kemudian penelitian kualitatif itu hard science. Ya mungkin kalau saya boleh mengatakan suatu hal yang mungkin agak-agak seksis gitu ya, tapi tidak boleh lah kira-kira seperti itu kalau kita katakan seperti itu. Ya mungkin ciri-ciri laki-laki itu ada di penelitian kualitatif, ciri-ciri perempuan ada di penelitian kualitatif. Ya ini kalau kita lihat mungkin cenderung feminis ya penelitian kualitatif seperti itu. Oleh karena itu yang disebut sebagai soft science. Nah, penelitian kualitatif cenderung fleksibel. Nah, jadi baik itu di proposal, di laporan penelitian, penggunaan metode, mereka cenderung luas. Sedangkan penelitian kuantitatif cenderung rigid ya, kaku. Dalam arti harus ikut prosedurnya, apalagi penelitian eksperimen. Apabila itu dilanggar salah satu tahap atau salah satu pemberian treatment tidak dilakukan, kemudian analis statistiknya salah, ya mungkin penelitian tersebut dianggap tidak valid atau tidak reliable seperti itu. Jadi oleh karena itu kalau penelitian kuantitatif itu di luar pemaafan dari para dosen. Biasanya kalau misalnya mahasiswa sudah skripsi lalu ujian kira-kira salah satu tahap tidak diikuti, nah bisa jadi itu tidak lulus. Tapi ya seperti kita ketahui, kita akan tahu bahwa untuk penelitian S1 penelitian latihan sehingga kita minta mereka untuk memperbaikinya seperti itu. Kemudian seperti saya katakan tadi di kualitatif itu cenderung subjektif atau mungkin lebih tepatnya intersubjektif. Jadi antar subjek. Jadi antara peneliti dan partisipan penelitian itu interaksinya sangat baik sehingga kita bisa mengungkap makna subjektif yang ingin dikemukakan oleh subjek penelitian. Kemudian penelitian kuantitatif cenderung mereka mengatakan objektif seperti cita-cita dari para peneliti kuantitatif dalam bidang ilmu alam. Sehingga kalau kita ketemu orang ilmu alam itu kan mereka seringkali pede ya, karena memang dalam suatu ilmu, orang ilmu alam itu sering berada pada posisi model, sedangkan kita mengikuti mereka. Jadi mereka mengatakan bahwa apa yang diteliti atau dilakukan oleh mereka adalah mencapai sebuah kebenaran. Yang sebetulnya menurut saya kurang tepat, karena apa? Ilmu itu sifatnya adalah sesuai dengan teori relativitas ya, adalah kesepakatan. Jadi ilmu adalah susunan pengetahuan yang diperoleh melalui metode yang kebenarannya disepakati dalam suatu konteks keilmuan. Demikian. Ada sedikit catatan Bapak Ibu. Jadi saya bukan pengurus HIMSI ya, mohon maaf. Jadi saya harus klarifikasi. Lanjut. Nah, ini karakteristik metode penelitian kualitatif secara khusus. Jadi makna bersifat kontekstual. Jadi makna itu tercipta dalam suatu dunia yang kita masuk di dalamnya lalu kita memahami maknanya. Oleh karena itu penelitian kualitatif itu cenderung berkonteks budaya. Yang itu berarti kalau penelitian BK yang berkonteks budaya ya cocok untuk menggunakan penelitian kualitatif. Bahkan sebetulnya psikologi maupun BK itu ada ilmu yang terutama psikologi klinis dan sosial ya terkait dengan konteks budaya dan ada di dalamnya konteks-konteks yang sifatnya individual yang itu cocok dengan metode penelitian kualitatif. Oleh karena itu kalau kita lihat psikoanalisis, humanistik, mereka agak cenderung kualitatif. Kemudian kedua, hubungan yang erat antara peneliti dan subjek penelitian. Mengapa demikian?
kalau tidak ada hubungan yang erat, bagaimana kita bisa tahu apa yang dirasakan oleh mereka, lalu dikomunikasikan oleh mereka, yang itu menjadi tujuan dalam penelitian, yaitu pengungkapan makna subjektif. Hubungan erat itu bisa bersifat intelektual maupun emosi di antara kedua belah pihak. Sehingga tercapai ya dalam suatu pernyataan, ku tahu yang ku mau atau ku rasakan yang kau rasakan. Nah, seperti itu. Sehingga validitas dari hasil penelitian itu menjadi terungkap. Jadi kalau misalnya tidak ada hubungan yang erat, ya pasti hasil penelitiannya itu cuma basa-basi atau artifisial atau pinggir-pinggir saja lah, kira-kira tipis-tipis saja seperti itu. Jadi oleh karena itu harus dekat antara penelitian peneliti kualitatif dan subjeknya. Wajahnya, Oleh karena Prof. Mohon maaf, Prof. Kameranya kurang terlihat, Prof. Wajahnya kurang. Nah, pun. Sudah, Prof. Ya, sudah, Prof. Jadi seperti dikatakan Pak Dodi, ya tadi Pak Dr. Dodi tadi, di dalam penelitian kualitatif itu dianggap oleh sementara orang itu mudah, tapi sebetulnya kan sulit karena kita harus mendalam. Jadi hubungannya itu bisa diperoleh ketika hubungannya menjadi sangat erat antara peneliti dan subjek, karena apa? Itu merupakan keharusan supaya kita bisa mengungkap makna subjektif dari partisipan penelitian. Ya, ini membutuhkan waktu yang lama, kira-kira seperti itu, agar kita bisa dipercaya oleh mereka. Tapi ya jangan terlalu pesimis lah bahwa penelitian kualitatif sulit, ya tidak juga. Jadi ini ya tergantung ya mungkin bakat antara peneliti di dalam suatu penelitian. Jadi kalau orangnya itu sosial, ya cocoklah untuk masuk dalam penelitian kualitatif. Kalau orangnya agak-agak antisosial atau autis, ya bagaimana ketika mereka ingin membangun hubungan? Akan sangat sulit terjadi. Kemudian yang ketiga, seleksi partisipan secara terbatas. Jadi untuk memilih partisipan itu ya tidak banyak ya seperti dalam penelitian kuantitatif. Mengapa demikian? Karena dengan jumlah yang terbatas itu kita melakukan pendekatan multimetode yang tujuannya bisa mencapai ungkapan-ungkapan dari mereka secara mendalam. Jadi dalam hal ini bukan N yang banyak, tetapi bagaimana beberapa orang itu bisa mengungkapkan apa yang menjadi tujuan suatu penelitian. Kalau Anda bertanya, berapa jumlah yang bisa dinyatakan di dalam penelitian kualitatif, kalau misalnya ini dikatakan partisipan atau subjek yang terbatas, tidak ada jawaban yang pasti. Tetapi yang pasti adalah jawabannya, apabila tujuan penelitiannya sudah tercapai, maka orang yang terakhir itulah bisa kita hentikan. Kalau misalnya jawabannya sudah sama semua, maka berarti apa? Tujuan penelitian sudah terungkap, berarti kita tidak memerlukan subjek-subjek yang lain. Keempat, tidak membuat generalisasi. Ya, jadi dalam penelitian kualitatif itu tidak membuat generalisasi. Sehingga dalam hal ini kata sampling dalam penelitian kualitatif itu menjadi tidak masuk. Karena penelitian kualitatif tidak bermaksud membuat generalisasi. Lalu ada mengatakan sampling purposive ya. Dalam buku penelitian kualitatif di Inggris itu saya baca mereka juga menggunakan kata sampling purposive. Padahal mereka tidak ingin membuat generalisasi. Terus kok bisa begitu? Kalau Anda bertanya pada saya. Ya mungkin dalam kehidupan itu kan ada ekstrim, moderat, ekstrim kiri, moderat, dan ekstrim kanan. Nah dalam hal ini, dalam penelitian kualitatif, ada penelitian kualitatif yang dekat dengan penelitian kuantitatif ya, mungkin mereka lalu menggunakan istilah sampling purposive. Itu ekstrem kanan mungkin, atau ya ekstrem kanan. Lalu ada yang moderat, lalu ada ekstrem kiri yang mengatakan bahwa tidak ada kata sampling. Nah, saya kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya, penekanan pada aktivitas mendengar, atau mungkin kalau bahasanya Mas Sabrang nanti, the art of hearing, jadi seni mendengar. Nah, jadi dalam penelitian kualitatif itu ya sama seperti praktik-praktik BK itu mendengar sangat penting. Nah ini contoh bagaimana penelitian kualitatif cocok dengan penelitian dengan objek BK. Jadi dalam hal ini
seorang peneliti kualitatif itu orangnya harus sabar karena mereka cenderung mendengar apa yang dinyatakan oleh subjek penelitian. Ya sama dengan konselor dan konseli lah, kira-kira seperti itu. Nah, ini ada kesamaan kira-kira. Berarti peluang ada. Lanjut. Refleksif atau perenungan. Jadi penelitian kualitatif itu menekankan pada sisi perenungan yang tidak apa ya, tidak selesai dengan angka-angka. Jadi pernah itu mahasiswa saya itu ketika saya uji konsep diri PSK mahasiswa perempuan, salah satu aspeknya adalah konsep diri fisik mahasiswa perempuan. Pikiran kita, karena PSK itu umumnya yang ada itu kan pasti cantik ya, menarik lah kira-kira seperti itu. Ternyata konsep diri fisiknya itu tidak positif. Itu mengagetkan kita. Nah ini menunjukkan bahwa dalam penelitian kualitatif perlu ada perenungan. Loh, kok bisa begitu? Ya sama seperti dilakukan oleh Archimedes ya, masuk kamar mandi, lalu ada kesendirian, lalu orang menjadi merenung, lalu seperti Archimedes, aha, ada jawaban. Mengapa demikian? Ya mungkin saja, meskipun mereka cantik, tapi mereka merasa bahwa tubuh mereka itu secara moral ada masalah dalam budaya tertentu loh ya, seperti itu. Nah, itu contoh bagaimana penelitian kualitatif lalu bisa menjelaskan mengapa itu terjadi. Secara kasat mata, konsep dirinya positif secara fisik, tapi ternyata kok tidak. Nah, ini contoh. Ini ada perenungan. Kemudian ke berikutnya, ketujuh, kemudian deskripsi data yang kaya dan mendalam. Jadi oleh karena itu kalau di penelitian kuantitatif dulu itu kan penuh dengan angka-angka statistik ya. Kalau sekarang kan sudah lebih semakin langsing skripsi atau disertasi, nah itu semakin baik. Tetapi dalam penelitian kualitatif kita juga punya yang namanya transkrip dan seterusnya itu kan akhirnya membuat uh, laporan penelitian itu menjadi lebih tebal. Nah itu contoh bagaimana data itu cukup kaya ya. Lalu di situ juga mungkin kedalamannya cukup bisa ada. Kaya dan mendalam ya. Contoh dengan ini cocok dengan BK. Nah, contoh ya. Kemudian analisis dan interpretasi yang bersifat dinamis ya cocok dengan nomor 6 refleksif ya tadi. Demikian. Untuk yang moderat ya mungkin kalau kita melakukan penelitian misalnya tadi konsep diri mahasiswa PSK laki-laki supaya imbang gitu ya kira-kira. Kalau moderat kan positif gitu aja atau agak positif, sangat positif. Tetapi kalau yang analisis dan interpretasi yang ekstrem kiri ya mungkin positif tapi ada penjelasannya begitu kira-kira seperti itu. Sehingga bisa disebut sebagai dinamis dan kaya serta mendalam. Kemudian cek terhadap hasil penelitian. Nah, ini berupa validasi. Kalau dalam penelitian kuantitatif, signifikansi kan sudah selesai. Tapi kalau kita dalam penelitian kualitatif, kita bisa melakukan cek itu dengan berbagai cara, seperti triangulasi, cek terhadap keterwakilan data, kemudian menanyakan langsung pada mereka. Jadi ketika pengumpulan data selesai dilakukan, penelitian itu belum selesai dalam penelitian kualitatif untuk yang cek terhadap partisipan penelitian. Jadi misalnya tadi sudah melakukan penelitian di suatu tempat, kita perlu kembali lagi untuk menanyakan pada mereka apakah hasil penelitian ini sudah cocok dengan apa yang dinyatakan oleh mereka. Jadi dalam hal ini adalah proses intersubjektivitas antara peneliti dan partisipan penelitian. Kalau misalnya hasilnya tidak cocok, ya kita perbaiki, kita kumpulkan data lagi sehingga akhirnya menjadi cocok dengan apa yang diinginkan oleh partisipan penelitian. Kalau dalam penelitian kuantitatif kan tidak. Statistik menentukan. Ya, ketika P lebih kecil 0,05 lalu ternyata lebih kecil, ya sudah, berarti kan signifikan. Tapi kalau dalam penelitian kualitatif perlu prosedur selanjutnya. Kemudian berikutnya adalah multi interpretasi terhadap data yang terkumpul. Jadi bisa jadi data yang terkumpul itu coba kita lihat hubungan antara satu dengan yang lain, lalu maknanya apa, dan seterusnya. Lanjut.
Nah, ini kalau mungkin ada pertanyaan, ini metode penelitian kualitatif efektif untuk penelitian BK yang seperti apa? Bertujuan eksplorasi dan pengembangan teori. Ya, jadi dalam hal ini mungkin kalau di penelitian kualitatif itu kan ada penelitian yang eksploratif ya, dalam bentuk mungkin grounded research. Nah, itu bisa di BK kita lakukan itu. Atau mungkin sekarang di S2 dan S3 itu marak penelitian kualitatif BK yang grounded research, pengembangan teori-teori indigenous asli Indonesia. Nah, ini berarti apa? Cocok dengan kriteria 1, eksplorasi dan pengembangan teori. Seperti itu. Jadi kemarin itu mahasiswa saya dari Kudus itu tentang apa ya? Mungkin serat-serat apa gitu kan. Nah, itu mungkin cocok untuk dilakukan melalui penelitian kualitatif. Jadi selain penelitian kualitatif mungkin juga penelitian pengembangan, ya. Jadi masuk ke suatu wilayah budaya tertentu. Kemudian kedua, melakukan analisis masuk situasi. Jadi penelitian yang konteks sosial atau budaya, situasi, subjek, nah itu bisa dilakukan dalam penelitian BK. Kemudian ketiga, analisis holistik terhadap fenomena yang kompleks, dinamis, dan eksepsional. Jadi penelitian-penelitian yang rada aneh-aneh yang belum banyak diketahui itu bisa dilakukan melalui penelitian kualitatif. Kemudian analisis makna subjektif ya. Jadi subjektivitas bukan objektif itu cocok untuk penelitian kualitatif. Analisis dimensi estetika suatu pengalaman. Nah, ini berarti nanti akan diuraikan oleh Pak Sabrang gitu kira-kira. Jadi ada aspek estetika dalam penelitian. Nah, di penelitian BK itu mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi kan ada seni ya kira-kira di dalam penelitian BK. Seni mendengar, seni menginterpretasi, seni penggunaan metodologi, dan seterusnya. Kemudian analisis relasional dan refleksivitas. Lanjut. Nah, ini tahap-tahapnya ya. Ya, ini kurang lebih seperti itulah penelitian pada umumnya. Tapi dalam penelitian kualitatif itu cenderung tidak rigid tetapi bersifat fleksibel. Dimulai dari perumusan masalah penelitian, pemilihan metode, pengumpulan data dan analisis data, kemudian penulisan laporan hasil penelitian. Lanjut. Nah, ini mulai dari tahap 1, perumusan masalah, perlu ada latar belakang ya. Jadi rasional penelitian, gap antara dasolen dan dasain. Meskipun mungkin sekarang untuk perkembangan BK positif atau psikologi positif, tidak selalu kita melihat hal-hal buruk sebagai rasional penelitian, tapi mungkin sudah berkembang tapi perlu dikembangkan lagi. Nah, sehingga memunculkan rumusan masalah. Nah, di rumusan masalah sama dengan judul ya, harus meliputi konsep utama, lalu subjeknya siapa, lokasinya di mana. Seperti itu. Jadi konsep utama kalau di penelitian BK berarti kan konsep utama di BK. Jadi misalnya bagaimana persepsi siswa tentang praktik konseling lintas budaya. Nah, itu berarti apa? Konsepnya adalah persepsi siswa, termasuk juga konsep atau konstruk konseling lintas budaya. Siapa subjeknya? Ya, ini siswa. Ya, kalau mungkin khusus ya seperti mungkin siswa urban Kota Malang yang berbahasa Madura, berarti kan spesifik ini dalam penelitian kualitatif. Di SMP mana? Ya, mungkin SMP di suatu daerah tertentu yang spesifik seperti itu. Demikian, jadi dalam penelitian kualitatif itu perlu ada konsep utama, lalu subjeknya, lalu lokasinya, latar belakang budaya atau spesifik kasus tertentu. Lanjut. Nah, kemudian pemilihan metode penelitian ya, kita masuk penelitian kualitatif in practice ya. Jadi pertama kita uraikan pendekatan penelitiannya apa dalam penelitian Anda yang Anda pilih. Ya, mungkin kalau di penelitian kualitatif sudah pasti ya, interpretive qualitative research ya. Kemudian model. Nah, dalam penelitian kualitatif mereka tidak menyebutnya dengan istilah desain. Takutnya kalau desain itu dekat dengan penelitian kualitatif terutama eksperimen. Tapi kalau Anda nulis desain dalam konteks seperti saya katakan tadi bahwa penelitian kualitatif itu ada 3
posisi ya. Dan kita moderator aja, di moderat aja ya, kita sebut desain juga nggak apa-apa, kira-kira seperti itu. Agar orang-orang yang ekstrem kanan itu bisa memahami penelitian kita dengan baik. Ya maklum, kalau minoritas itu kan jangan terlalu pede gitu kira-kira ya. Kalau terlalu pede mungkin ya dipertanyakan. Jadi oleh karena itu agar bahasanya menjadi lebih bisa diterima ya Anda bisa menulis desain penelitian atau mungkin kalau Anda jelaskan model ya Anda hubungkan dengan istilah desain. Desain model sebutan lain adalah approach atau pendekatan seperti itu. Kalau A itu kan pendekatan secara umum, tapi kalau di sini approach-nya adalah approach yang terkait dengan desain. Jadi Anda bisa pilih ya. Nanti akan dijelaskan oleh pembicara yang kedua mungkin ya. Bisa studi kasus, fenomenologi, kemudian grounded research ya. Itu metodologi penelitian BK yang berhubungan dengan etnisitas ya. Bisa jadi yang mungkin kalau saya bimbing di S2, S3 itu sudah menjadi marak pada zaman ini sehingga penelitian BK cenderung ke arah indigenous BK di Indonesia. Kemudian alat pengumpul data. Jadi Anda bisa menggunakan wawancara kualitatif misalnya. Jadi oleh karena itu disebut sebagai multi methods ya dalam penelitian kualitatif. Wawancara kualitatif itu bisa semi-structure interview atau in-depth interview bisa. Itu yang disebut kualitatif. Jadi bukan wawancara yang terstruktur tapi semi atau yang mendalam. Kemudian observasi yang cenderung kualitatif. Ya, bukan observasi yang terstruktur tapi mungkin tidak terstruktur. Sejarah lisan ya bisa jadi itu menjadi alat pengumpul data. Lalu kuesioner kualitatif ya, ya Prof, tidak terstruktur saya kira. Oke. Masih 10 menit lagi, Prof. Maksimal. Siap. Ya, maksimal 10 menit lagi. Terima kasih, Prof. Siap. Lalu bisa juga jurnal refleksi tertulis. Ya, Anda berikan pertanyaan umum lalu mereka menguraikan refleksi terkait dengan suatu masalah BK di dalam dirinya. Yang berikutnya adalah dokumen ya. Dokumen itu bisa jadi ya mungkin dokumen tertulis seperti diary. Kemudian mungkin bisa juga kita lihat di internet ya. Mungkin Facebook, Instagram, dan seterusnya. Jadi dokumen juga bisa digunakan. Lanjut. Nah, lanjut pemilihan metode teknik analisis data. Ya, ini bisa yang umum, bisa yang khusus. Kalau umum itu seperti teknik analisis deskriptif kualitatif. Ini bisa untuk semua model atau desain. Teknik analisis isi atau teknik analisis tematik. Nah, ini yang khusus mungkin keren. Jadi cocok antara desain atau model dengan teknik analisisnya. Ya, kita menggunakan teknik analisis fenomenologi. Kalau yang etnometodologi kita menggunakan teknik analisis etnometodologi. Kalau penelitiannya hermeneutik ya kita gunakan teknik analisis hermeneutik. Bisa dipilih mana yang umum dan mana yang khusus. Lanjut. Nah, dalam penelitian kualitatif ya kita perlu validasi hasil awal dari penelitian untuk menjadi hasil akhir. Nah, kita menggunakan berbagai metode validasi ya, triangulasi, cek keterwakilan data, cek pengaruh peneliti. Jadi memang intersubjektivitas memang perlu, dekat dengan subjek penelitian perlu, tapi ya kita bisa lakukan validasi dengan cek apakah peneliti terlibat terlalu dalam yang mengaruhi hasil penelitian, bisa kita lihat. Kemudian umpan balik partisipan. Lanjut. Nah, pengumpulan dan analisis data ya kita lakukan langsung pelaksanaan, kemudian manajemen data siap analisis, lalu pelaksanaan analisis. Terakhir, 4. Lanjut. Ya, penyusunan laporan. Satu catatan penyusunan laporan dan penelitian kualitatif cenderung bersifat fleksibel. Ya. Namun demikian umumnya ya seperti itu. Ya, mungkin judul, abstrak, kemudian pendahuluan, kerangka teori, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, lalu terakhir adalah daftar rujukan. Saya kira itu yang bisa dilakukan meskipun dalam penelitian kualitatif itu cenderung esensinya bersifat lebih fleksibel daripada penelitian kuantitatif. Saya kira demikian. Saya kembalikan pada moderator Bapak Amir.
Terima kasih pada Prof. Patah ya